melahirkan tipu daya. Ayub adalah salah satu manusia yang pernah mengalami ujian dari Tuhan, yang tidak ada dua manusia di dunia yang bisa sama seperti Ayub, karena penderitaan yang begitu luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan oleh iblis. Sehingga Ayub, karena dia takut akan Tuhan, maka dia berkata, selama nafas masih ada padaku. Jadi itu nafas itu, nefes khaya dalam bahasa Ibrani, dalam Kejadian 2 ayat 7, maka itu adalah bagian dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh karena adanya pelanggaran dari Adam di Taman Eden, maka dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia tidak bisa lagi menghadap Tuhan. Hanya beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab seperti Musa, yang kemudian bisa berada di Gunung Sinai. Itu pun dia harus berpuasa 40 hari 40 malam, tapi dia pun tidak melihat wajah Tuhan. Dia hanya melihat punggung tangan Tuhan yang menulis aturan perintah-perintah hukum Taurat di sebuah batu. Nah, dosa ini dalam Yesaya pasal 59, saya baca dulu ya, Yesaya 59. Oke, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, dosa ini, pelanggaran ini yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan, dalam bahasa Ibrani khata dan dalam bahasa Yunani hamartia, ini yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan, walaupun dia memiliki nafas yang notabene adalah pemberian Tuhan di Kejadian 2 ayat 7, saya ulang-ulang. Tapi tidak ada satu manusia yang mampu menghampiri Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, apalagi dengan kemampuan cara berpikir, akal. Ingat baik-baik, tadi sudah dijelaskan, ada dua makro ya, makrokosmos alam semesta ini, dan kemudian ada mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah dunia kecil. Siapa itu dunia kecil? Itu manusia. Dan manusia itu tidak bisa dapat datang pada Tuhan dengan segala kemampuan berpikirnya yang terbatas itu. Selain dari Tuhan harus datang pada manusia untuk memulihkan keadaan manusia dengan cara mati di atas bukit Golgota, sehingga dosa itu dihapuskan dan manusia tidak memiliki beban lagi yang membuat dia takut melihat Tuhan seperti melihat hantu. Bangsa Israel, kenapa mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka yang notabene bisa disebut dalam Keluaran pasal 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikatakan di sana tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan pengertian adalah kalau kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dalam hal-hal yang hampa, tapi kalau kita dalam memuliakan Tuhan, dalam ibadah, dalam penyembahan, kenapa tidak kita menyebut nama Tuhan? Orang Israel tidak berani menyebutnya. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu kudus dan manusia itu terlalu berdosa. Satu-satunya cara Tuhan untuk manusia bisa dikembalikan kepada posisi semula sebagai orang-orang yang ditebus adalah dengan dia harus datang ke dalam dunia, dia menjelma menjadi manusia, memiliki dua hakikat Tuhan dan manusia, dan kemudian dia mati di atas bukit Golgota sesuai dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus, dan akhirnya manusia mendapatkan pengampunan. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi saya tidak membantah atau menolak membantah apa yang dikatakan Bang Suma tadi, bahwa Tuhan itu nggak perlu datang unyuk-unyuk, ya, harus lahir jadi manusia. Itu yang saya bilang, pemahaman manusia itu yang disebut dengan kebenaran relatif, ya. Jadi ada kebenaran absolut, setiap pekerjaan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kebenaran absolut, tak terbantahkan.
Tapi apa yang dipahami oleh manusia yang terbatas ini, yang otak hanya sebesar gumpalan tangan, itu tidak bisa memahami rencana Tuhan. Itu sehingga ada yang namanya kebenaran relatif, ya. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma, bagi saudara-saudara Muslim, ya. Benar bagi abang juga belum tentu benar bagi saya. Tetapi kalau kita pada eksistensi absolutnya Tuhan, oh itu ada persamaan, ya, karena Tuhan tidak dapat dijangkau, tidak dapat diraba, tidak ada perubahan-perubahan waktu padanya, tidak dapat diintervensi, dia bergerak menurut kehendaknya sendiri. Jadi ketika faham yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi bahwa manusialah dengan akal roh yang diberikan oleh Tuhan, itu datang pada Tuhan dengan akal, maka kemudian Tuhan bisa menerima, lalu manusia bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, itu konsep dari Muslim. Dari kami tidak demikian. Karena manusia tidak, selama manusia tidak mengakui pengampunan dari Tuhan Yesus melalui darah kematian di Bukit Golgota, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dan kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan apapun atau dengan alasan membawa korban apapun, karena tidak berlaku lagi korban sembelihan yang ada, yang hukum-hukum seremonial yang saya katakan kemarin. Jadi seperti itu, ya. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, dan hilang kemuliaan Tuhan, dan oleh, saya baca dulu ayatnya, ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Oke, ya, kita lihat mulai ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi itu konsep yang saya dapat jelaskan menurut konsep ketuhanan dari umat Kristen. Tuhan tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan, sebagai Bapa pencipta, sebagai Yesus anak turun sebagai manusia untuk menebus dosa, dan sebagai Roh Kudus dia tinggal di dalam manusia, memberi kekuatan kemampuan sehingga manusia mampu menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di jalannya Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan selanjutnya sama Bang Suma atau moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bisa ditanggapi dulu Bang Juma, habis ini mungkin penekanan tanya jawab. Silakan Bang Juma. Saya rasa tadi saya pembukaan Bang Andi. Iya. Saya pembukaan berarti abang kita ini juga yang menutup. Oke. Masuk ke sesi selanjutnya kalau masih dibutuhkan. Iya. Boleh. Silakan Pak Pendeta, izin boleh sesi tanya jawab penekanan ya Pak Pendeta ya. Oke, boleh ya. Jadi silakan siapa Pak Pendeta dulu deh kalau mau bertanya, silakan. Oh iya, oke. Saya satu aja pertanyaan nih Bang. Iya. Pertanyaan ini satu aja ini, ya. Karena ini kita berbicara tentang konsep Tuhan sehingga ini sensitif sekali. Jadi kalau kita memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan, khawatir kalau bisa kita sampai ke seleolida, itu akan berdampak negatif bagi hubungan antara Muslim dan Kristen, karena ini bicara Tuhan. Kalau hal-hal lain mungkin bisa. Jadi satu aja, mohon izin Bang Zuma. Siap. Konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu tunggal, esa. Tapi saya membaca beberapa terjemahan Quran, seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah 23, Al-Hijr 09, kemudian surat Yasin 77 sampai 79. Allah itu berkata kami. Nah, menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti lebih dari satu. Kami atau kita.
Jadi kalau kata ganti orang kan ada kami, kamu, mereka. Ada aku, engkau, dia. Tunggal. Nah, sementara dalam beberapa ayat saya baca, ada kata kami ditulis di sana. Allah berkata kami. Nah, pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri. Lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik. Yang pertama saya jawab ya terkait pertanyaan Pak Pendeta ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami, maka beribadalah untuk menyembah kami. Tidak, tapi menyembah aku. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena pada saat Allah mengutus, Allah menyatakan kebesarannya, bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya. Maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut. Sebagai wujud kemuliaan Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Bukan menunjuk kepada hakikatnya. Kami mengutus, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kenapa kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika malaikat Jibril diutus kepada Siti Maryam. Kata kami, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kami bukan berarti jamak, tapi kami bisa juga berarti tunggal. Jadi yang mengutus Rasulullah di sini hanyalah kemudian Allah, tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya. Dalam mengutus Al-Quran, yang mengutus hanyalah Allah, tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi, sampai kepada manusia, Allah melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Sumber Al-Quran aku, wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melibatkan makhlukku yaitu Roh Kudus, maka Allah menggunakan kata kami. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah, Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jamak, tetapi Allah senantiasa perintahnya ana, aku. Tidak pernah dia mengatakan nahnu, tapi ana, aku. Contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jamak, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Di dalam kitab Keluaran 7, di situ jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Apakah Nabi Musa banyak? Tidak. Nabi Musa itu cuma satu. Kenapa harus Elohim? Kenapa tidak Eloh? Satu saja. Tapi kenapa Elohim? Itu jamak itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun.
Elohim itu jamak, bukan Eloah, tapi Elohim. Membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu bisa dipahami dengan memahami original teksnya. Semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran. Semisal Taurah harus paham betul tentang Taurah, bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Makanya ketika ada ruah Elohim, itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh, tetapi di situ mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta dengan membuat angin supaya angin bertiup di atas permukaan air. Itu angin Tuhan atau ruah Tuhan atau udara ciptaan Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Demikian dari saya. Iya, oke, terima kasih. Ya. Saya terima jawabannya ya. Saya kan, jadi itu yang saya bilang, pemahaman ya. Jadi saya berpikir karena menggunakan kata ganti orang pertama jamak, siapa tahu, jangan-jangan juga ada paham bukan hanya tunggal saja, tapi ada yang lain ya. Tapi Baik. ketika abang menjelaskan, saya terima, itu benar. Oke. Iya. Mungkin giliran saya bertanya satu pertanyaan. Nah, boleh, Ya. boleh. Baik. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Jadi Tuhan mengangkat saksi, kemudian demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya dan supaya kau mengerti. Jadi 3 kata penekanan di sini: tahu, percaya, mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Tuhan dibentuk dalam rupa daging, sebagaimana Yohanes 1 nomor 14. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya, tidak boleh diganggu-gugat. Harus cuma satu, menurut Yesus. Nah, kalau sudah demikian adanya, Tuhan tidak bisa dibentuk, baik dulu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana kemudian saudara Kristen bisa mendudukkan anak Maria yang dibentuk ini, nyata-nyata dibentuk dalam bentuk daging? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Nah, bagaimana bisa menyalahi Yesaya 43 nomor 10 ini? Engkaulah saksiku dan hambaku yang telah kupilih, agar supaya kamu tahu, agar supaya engkau percaya, agar supaya engkau mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Nah, kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk dalam rupa atau inkarnasi atau menjelma atau apapun itu, berarti mohon maaf, benarkah pernyataan Bang Suma bahwa Kristen tidak mengerti, Kristen tidak percaya, dan Kristen tidak tahu tentang konsep Tuhan? Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, akan tetapi Yesus yang ada dalam pangkuannya, Yesuslah yang exegesis, Yesuslah yang menerangkan, Yesuslah yang menjelaskan, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa. Sesuai dengan ucapannya dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti Yesus sama sekali bukan Tuhan. Baik dalam bentuk apapun, Yesus bukan Tuhan. Berdasarkan dalil-dalil yang saya uraikan. Bagaimana menurut pendapat pendeta? Silakan. Oke, terima kasih. Ternyata Bang Suma ini menguasai Alkitab, Bang ya. Mantap. Sedikit Bang, sedikit. Nah, cuma saya juga baca Quran, tapi saya tidak pernah mengambil itu untuk jadi bahan untuk menyerang atau menyalahkan pahamnya ada di dalam. Ya, saya baca saja. Ya, seperti tadi saya baca ada kami pemahaman saya bahwa ada lebih dari satu, tapi kemudian Abang jelaskan bahwa Tuhan itu tetap echad, tunggal, ahad ya, bahasa Arab, bahasa Ibraninya echad, tetap tunggal, tapi melibatkan tadi apa ciptaan ya Bang ya? Ada Roh Kudus dan Jibril ya. Iya.
Nah, sehingga dia menggunakan kata ganti orang pertama jamak karena ada melibatkan siapa tadi? Roh Kudus dan Jibril. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tunggal. Oke. Saya baca dulu ya. Yesaya 43, saya baca mulai ayat 8 ya. Kalau perikopnya di sini, Israel sebagai saksi Tuhan atau saksi Yehuwa. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkan dan berkata benar demikian. Oke, ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Nah, kata kamu ini menunjuk kepada bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Oke. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Dalam Alkitab kami, Bang, nanti kalau Abang baca itu, nanti Abang temukan ada Tuhan huruf besar semuanya, ada Tuhan cuma T yang besar, dan ada Tuhan huruf kecil semuanya. Ada juga Allah huruf besar semuanya, huruf kapital semuanya. Kemudian ada Allah cuma A yang besar, dan ada Allah huruf kecil semuanya. Nah, saya jelaskan itu dulu sebelum lanjut ya. Tuhan huruf besar semuanya itu adalah transliterasi dari Yod-He Waw-He yang kemudian dieja dengan Yahweh atau Yehuwa. Itulah nama Tuhan sesembahan orang Israel. Tuhan hanya T yang besar itu dari kata Adonai. Kata Adonai itu artinya Tuanku, tapi bisa juga Tuhanku. Tergantung objeknya yang mana. Lalu Tuhan huruf kecil semuanya itu menunjuk pada dewa, kepada sesembahan yang lain selain daripada Tuhan. Gitu. Jadi ada Tuhan huruf besar semuanya, transliterasi dari YHWH, nama diri proper name dari Sang Tuhan. Kemudian Tuhan T besar itu adalah kata penghormatan Adonai atau Tuanku, kata ganti sembahan. Lalu ada Tuhan yang huruf kecil semuanya menunjuk pada dewa-dewa. Nah, dalam ayat yang ke-10, kamu ini adalah saksi-saksiku, demikian firman Yehuwa. Demikianlah amar Adonai. Kalau orang Israel tidak berani menyebut nama Yahweh ya, tapi Adonai. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Yehuwa itu tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk. Ini Allah huruf besar yang hanya A yang besar itu Elohim. Sama juga dengan kalau huruf besar semuanya, Allah huruf besar semuanya itu Yahweh atau Yehuwa. Dan Allah yang cuma A yang kecil ini dari kata Elohim. Tapi kemudian ada juga Allah huruf kecil semuanya juga dari kata Elohim. Tadi menurut falsafah Ibrani, akhiran im itu jamak. Jadi Eloh, Elohei, Eloah, Elah, Elah, Elohei, Eloah, Elohim. Gitu ya. Jadi Elohim itu jamak. Sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk. Artinya, selain dari Yehuwa tidak ada Tuhan yang lain. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, akulah Tuhan. Anoki Yehuwa. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Nah, yang ingin saya jelaskan, kemudian dikomparasikan dengan Yohanes berapa? 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3, saya baca lagi ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga.
Tapi sebelumnya saya juga mesti jelaskan lagi kepada teman-teman, ini 2K ya, 2000 nonton ya, bahwa konsep Allah atau Elohim atau Theo dalam perjanjian baru yang kemudian diterjemahkan menjadi Allah, dari Elohim ke Allah dan Theo ke Allah, konsepnya tidak sama dengan Allah sesembahan dari saudara Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan. Jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu diambil untuk menerjemahkan kata Elohim dan Theo. Karena penerjemah tidak mendapatkan kata setara untuk Elohim, akhirnya mereka mengambil Allah. Oke, jadilah banyak Allah dalam perjanjian lama, banyak juga Allah dalam perjanjian baru. Nah, Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini menunjuk pada Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau satu-satunya Allah yang benar, ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan ya, bukan. Ini Bapa tadi yang saya jelaskan tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau ini juga masih menunjuk kepada Elohim tadi ya, atau Theo tadi. Nah, konteks daripada ayat ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini satu ayat sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 26 ya. Ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, dia berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, atau Theo yang benar, Elohim yang benar, Tuhan yang benar. Tapi bukan Tuhan yang dimaksud dalam sesembahan dari yang saya hormati, sesembahan dari umat Muslim ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia. Memang tidak masuk akal ya, karena memang agama kami lebih banyak hal yang tidak masuk akal. Karena kalau sudah bicara iman memang nggak masuk akal ya, sulit diterima dengan akal. Tapi itulah konsepnya, bahwa Tuhan itu datang. Kata yang digunakan di sini utus, mengutus, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia KBBI, berarti yang mengutus tidak hadir, tidak ada bersama dengan yang diutus. Itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata utus di sini berbeda pengertiannya. Kata utus di sini memiliki pengertian bahwa pengutus dengan yang diutus itu ada bersama. Mungkin ini nggak masuk akal ya. Sama dengan tadi, kata ganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi kemudian bisa dijelaskan, seperti tadi bahwa Tuhan tetap tunggal, cuma melibatkan ciptaannya, sehingga dia menyebut kami. Oke, dan saya tidak bantah itu Bang ya. Nah, jadi ketika Yesus berkata, aku diutus, bukan berarti bahwa dia ini sebuah pribadi sendiri, dan kemudian Tuhan mengutus. Tidak demikian pengertiannya Bang. Tapi kata mengutus di situ memiliki pengertian bahwa dia bersama, pengutus dan diutus itu bersama-sama. Oke, itu. Kemudian tadi ada kitab apa lagi Bang? Saya lupa tadi. Yang mana Bang? Iya, ada iya. Sesudah Yohanes 17 ada lagi kitab apa tadi? Keluaran 7, nomor 1, bukan? Bukan, yang tadi di pertanyaan kan ada kayaknya ada 3 ayat tadi. Selain dari Yesaya 43, kemudian Yohanes 17 ayat 3, ada lagi satu tadi, saya lupa tadi ya. Bang ada enggak teman-teman? Tadi? Ada cuma 2 tadi. Iya, Yesaya. cuma 2. Cuma 2. Oh, cuma 2 ya. Oke. Jadi itulah jawaban dari saya, Bang Juma, bahwa memang tidak ada Tuhan yang lain, satu saja. Makanya dia yang turun jadi manusia, menjelma jadi manusia, dia juga Tuhan itu. Setelah Yesus mati di salib, hakikat manusianya selesai dan dia kembali ke tempatnya sebagai Bapa di surga. Makanya saya jelaskan tadi ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar, nah itu Bapa. Dan kemudian dia Yesus sebagai yang diutus, oknum kedua. Lalu kemudian di Yohanes 14 tadi ada penghibur Roh Kudus yang diutus untuk diam di dalam kamu. Jadi tetap keesaan Allah, keesaan Tuhan dalam satu pribadi, dalam satu tunggal. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setiap ada penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk pada
Tuhan sesembahan yang terhormat saudara muslim. Ya, ini hanya kata ganti sesembahan yang digunakan oleh penerjemah dari Elohim ke Allah, kemudian Theo ke Allah. Oke, kira-kira begitu Bang. Ya, gimana Bang Handi? Selanjutnya Bisa ditanggapi dulu Bang Jawa. Ditanggapi dulu nggak apa-apa. baik, Tadi baik. Pak Pendeta juga nanggapi, Panda. Silakan. Jadi gini, Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak dibentuk, tapi pendeta mengakui dibentuk. Jadi cara kemudian untuk menyatakan itu ya tadi bahwa ada banyak sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk nalar, karena memang berbicara mengenai Tuhan dalam perspektif Kristen itu tidak bisa dilogikakan dengan akal. Berbeda dengan penjelasan kita tadi tentang Tuhan bahwa akal ya yang bisa sampai kepada Tuhan. Nah, namun ada hal yang menarik ketika kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa Allah yang kami maksud itu adalah bukan Allah SWT. Dengan kata lain, Pak Pendeta menolak kalau Tuhannya itu adalah sembahannya Bani Israel. Karena di Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Akulah Allah yang maha tinggi, maha suci. Sedangkan SWT itu bahasa Arab, Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, maha tinggi. Ketika Pak Pendeta mengatakan Allah yang kami sembah tidak maha suci, tidak SWT, berarti Allahnya tidak maha suci, tidak maha tinggi. Itu tidak salah, karena memang Yesus tidak maha suci. Yesus juga tidak maha tinggi. Itu yang menarik di situ. Tapi ada yang jauh lebih menarik lagi. Ketika kemudian segala gelar-gelar Tuhan yang ada pada Bani Israel dalam hal ini agama Yahudi, itu digantikan menjadi theos dalam konsep ketuhanan atau penamaan sembahan di dalam agama Kristen. Apapun itu, Elohim, Eloah, El Elroy, El Shaddai, ketika masuk di dalam meja Katolik Kristen pertama kali, itu akan berubah menjadi theos. Nah, menariknya di mana teman-teman? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Saya ulang, Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoinia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu katanya. Nah, dewa-dewa ini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata theos. Dewa sama dengan theos. Sedangkan Yesus, Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak theos. Berarti Yesus adalah anak dewa. Ketika kemudian saudara kita pendeta mengatakan Allah yang kami maksud bukan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan SWT, berarti Allah yang dimaksud di sini adalah dewa. Maka kesimpulan sementara Kristen sama dengan mengusung konsep paganisme Romawi yang menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Dan tak ayal kemudian itu fakta. Tadi Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging. Yesus yang adalah theos membentuk diri menjadi daging. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tetapi kemudian di konsep Kristen mengenal Yesus sebagai theos yang nusul menjadi manusia. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Pak Pendeta telah membuka tabir itu bahwa Kristen tidak menyembah kepada Allah SWT, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti dengan kata lain menafikan kemudian Yesaya 5 nomor 16, Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi yang suci, bukan di bumi, bukan di kandang domba. Ini jelas ini. Tetapi karena dia sudah tidak diindahkan kemudian
bahkan ditolak kesucian dan kemahatingginya, maka wajar kemudian ketika Kristen dalam hal ini menyembah Theos. Theos, kembali lagi kepada Kisah Para Rasul 14 nomor 11, Theos adalah dewa. Satu hal yang menarik di sini, bahwasanya semua kata-kata yang berkesinggungan kemudian kepada gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani itu menjadi Theos. Dengan demikian terbahak-bahaklah orang-orang pagan Romawi dan Yunani, karena ternyata Tuhan dewa-dewa mereka itu masih disembah dalam cakupan pengajaran Kristen atau gereja-gereja termasuk di Indonesia, di mana dewa mereka dibungkus dengan kata Allah. Mohon maaf, ini fakta yang terurai. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dewa-dewa diartikan sebagai Theos, Yesus diartikan sebagai anak Theos, dan Yesus juga disebut pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Arti sejujurnya pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos, perkataan itu bersama-sama dengan dewa. Dan Yohanes 1:14, dewa ini, Theos ini yang adalah Logos ini sendiri telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi Yesus adalah dewa. Sekira begitu tanggapan saya. Mungkin ada dari pendeta yang ingin menanggapi penjelasan saya di awal tadi, atau yang sekarang ini. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Mantap. Ini Bang Suma yang saya suka adalah semangatnya itu ya. Jadi kalau lagi dia senang, pasti nadanya naik. Bagus ya. Itu apa namanya? Untuk sependak ngantuk ya. kita, Bang. Oke, mantap Iya, ya. iya. Ya biar nggak ngantuk. Thank you. Oke, Bang Zuma ya. Kisah Rasul berapa tadi? 1 ayat 14 nomor 11. Kisah Rasul 14 Iya. ayat yang ke-11. Bentar ya. Ini memang makanya pemahaman kitab suci, cara membaca dengan terbalik-balik itu bisa berdampak negatif ya. Jadi saya perlu luruskan ya. Kisah Rasul 14, gak santai ya, gak usah buru-buru. Silakan. 14 ayat yang ke-15, berapa tadi? 11. 11. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang Paulus ya. Paulus sedang berada di Listra. Oke, saya baca dulu ya terjemahannya ini ya, Alkitabnya. Mulai ayat yang ke berapa ya? Saya lihat dulu. 14 mulai ayat yang ke-10 ya. Saya baca mulai ayat 10 lah. Oke. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oke, ini yang ngomong ini orang Listra ya. Orang Listra bang. Itu lalu abang bilang dewa itu Theos ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Jadi abang bilang karena itu Theos ya. Jadi berarti Yesus itu yang bekerja itu dewa. Oke. Saya sudah katakan tadi bang bahwa Elohim itu adalah kata ganti sesembahan. Kalau abang belajar baca di ensiklopedia, Elohim itu juga dari kata El itu juga dewa orang Kanaan. Oke. Lalu diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Nah, jika kata ganti sesembahan menggunakan Allah, yang kemudian abang bilang itu dewa, karena menafikan Yesaya 53 tadi, ini pandangan yang keliru bang. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kitab suci ini. Oke. Jadi kata ganti sesembahan itu, saya bilang tadi kenapa Melchior Litzdiker itu menggunakan Allah? Karena dia menganggap bahwa Allah itu setara dengan Elohim, sehingga digunakanlah ini. Tapi memang kalau kita pelajari sejarah, Allah itu juga dari kata El, dan itu dewa.
Ya saya nggak mau utak-atik Allah itu ya, karena Allah itu nama sesembahan. Tapi dalam konsep kami, Allah itu bukan sebuah nama, hanya gelar atau sebuah kata-kata sesembahan. Sehingga kalau bisa menyebut dewa, orang Liakonia ya, mereka merasa karena itu sesuatu yang aneh yang selama ini belum pernah ada orang mujizat terjadi kesembuhan, kan nggak masuk di akal. Harusnya kalau orang sakit itu bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, bukan didoakan. Tapi kemudian Paulus mendoakan dan orang itu sembuh, orang lumpuh bisa berjalan. Saking kagum mereka berseru, wow, dewa-dewa telah datang ke sini. Dan bahkan ayat yang ke-12, Barnabas mereka sebut dengan Zeus, wow. Dan Paulus mereka sebut dengan Hermes, karena ia yang berbicara. Bahkan mereka menjuluki Barnabas itu Zeus, itu dewa Yunani, yang paling dihormati dan ditakuti. Kemudian Paulus mereka menyebut Hermes. Itu kan orang-orang Listra yang mengucapkan itu, Bang. Itu orang-orang Listra yang mengucapkan di Ikonium ya. Mereka yang mengucapkan saking kagum. Apakah kemudian ketika mereka memberi nama, menjuluki Barnabas tadi itu dengan julukan dewa Zeus, dan kemudian Paulus dengan dewa Hermes, apa kemudian mereka langsung jadi dewa? Tidaklah, Pak. Tidak. Itu hanya orang yang menyebutnya. Saking kagum, kemudian mereka tidak tahu apa, mereka bilang dewa-dewa telah turun dari surga. Oke. Jadi terjemahan Theo itu dewa bukan berarti kemudian bahwa kita ini menyembah dewa. Tidak, Bang. Itu yang saya bilang tadi, kebenaran yang relatif, Bang. Jadi pandangan-pandangan Abang tentang Alkitab ini itu kebenaran relatif. Abang boleh saja bilang itu benar, kayak tadi malam Abang membuat kesimpulan. Itu sesuai dengan kacamata pandang daripada Abang sebagai orang Muslim. Dan kami tidak keberatan, Bang. Karena memang kefahaman, kemampuan memahami Abang hanya sampai di situ, Bang. Begitu. Kami memahami itu sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga ketika orang semacam Abang yang banyak baca Alkitab kemudian buat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen menyembah dewa-dewa, kita nggak akan merasa terganggu atau tersinggung, tidak, Bang. Kenapa? Karena kita paham sekali, karena Abang bukan Kristen yang mengimani. Saya sudah bilang tadi malam di closing statement bahwa orang yang tidak memahami kitab suci dan kemudian dia memberikan menafsir dengan sesuai dengan pandangan dia, kami tidak akan keberatan, Bang. Kami tidak merasa terhina, tidak. Karena dengan Abang menyebut kami menyembah dewa, tidak serta-merta kemudian kami jadi dewa lalu atau menjadi menyembah dewa, tidak, Bang. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya jauh dari apa yang Abang sebutkan tadi ya. Tidak seperti itu, jauh sekali. Jadi tidak. Tuhan tidak pernah dibentuk. Saya bilang tadi sesuai Yesaya 53. Memang Tuhan itu tidak dibentuk. Dia datang dan menjadi manusia, dia menjelma. Jadi tidak ada dua Tuhan. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa orang Kristen itu percaya Tuhan itu tunggal dalam 3 pernyataan. Makanya ada yang namanya Tritunggal. Dia sebagai Bapa Pencipta, dia sebagai Anak Penebus, dan dia sebagai Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Untuk membuat orang percaya mampu menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Seperti itu, Bang. Jadi pernyataan Abang itu bagi saya bukan sebuah masalah. Karena kemampuan memahami Abang hanya sampai ke situ, Bang. Saya sudah bilang tadi, saya selalu bilang bahwa ketika sahabat Muslim mengutip Quran dan memberikan penjelasan-penjelasan seperti apa yang saya tanyakan tadi, kami tidak akan pernah membantah karena pemahaman kami hanya sedangkal itu. Ya, tadi pagi bahkan ada salah satu orang yang ada di room waktu saya live pagi, karena saya bilang saya juga bisa mengajar bahasa Arab, tapi Arab dasar, hanya mengenal huruf hijaiyah, kemudian harokatnya, lalu bisa baca tulis. Lalu ada yang bilang, oh kalau cuman gitu, cuman sama dengan TK. Ya, memang segitu, kenapa kita mesti tersinggung atau, oh kenapa kamu bilang saya TK? Enggak lah, karena memang seperti itu. Jadi, apa yang kami pahami tentang Tuhan itu sendiri, yang hakiki, yang tidak terbantahkan, absolut, tidak terjamah, dia tidak pernah ada 2 Tuhan di dunia ini. Jadi Yesaya 53 itu benar.
Aku tetap dia dari dulu dan kemudian tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Yesus itu makanya namanya dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu dari dua kata, YHWH, Yehua, dan Shua itu artinya keselamatan. Jadi Yesua artinya Yahweh sang penyelamat. Jadi bukan dua Tuhan, satu pribadi yang datang dan kemudian dia menjelma menjadi manusia. Jadi seperti itu Bang. Jadi nggak ada masalah ya Abang buat pernyataan seperti itu karena pahamnya Abang sampai ke situ. Kalau kemudian saya juga boleh kira-kira membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata dalam Quran ada banyak ayat Allah itu berkata kami. Nah, pemahaman saya yang dangkal tentang Quran, saya bisa saja misalnya buat pernyataan, ternyata orang Islam tidak konsisten. Katanya Tuhan itu tunggal. Tapi kenapa ada kami? Karena kami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi karena Abang menjelaskannya seperti itu, dan saya tidak membantahnya Bang, karena saya tahu pemahaman saya Quran hanya seperti itu. Abang yang paling tahu. Sebaliknya begitu juga dengan kitab suci kami. Kemarin kan Abang pernah memberikan gambaran dengan hukum. Kitab hukum itu kitab umum, bukan kitab suci. Jadi tergantung pengacaranya seberapa jago, karena kayak pengacara-pengacara hebat orang Batak itu, mereka seberapa mampu mereka menerjemahkan hukum sehingga klien mereka biar salah bisa jadi benar. Beda kasusnya dengan kitab suci, baik kitab suci saya maupun kitab suci Abang. Oke, jadi kira-kira itu. Makanya jika malam ini kita bicara tentang konsep Tuhan, nah konsep Tuhannya Muslim seperti itu, dan itu baku tidak bisa dibantah. Dan konsep Tuhan mengenai kami juga itu baku dan tidak bisa dibantah, karena kami mengimani seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan atau tiga, tapi kita punya Tuhan yang echad sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan, yaitu Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai putra penyelamat, dan Roh Kudus sebagai yang menyertai manusia untuk mengingatkan manusia, menjaga manusia supaya tidak jatuh dalam dosa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang. Gimana Bang Handi, teman-teman? Biar nggak ngantuk banyak Pak. Ditanggapi ini harus diluruskan semuanya nih bagus. Lanjut. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya pengetahuan kita tentang Tuhan dan apa yang saya jabarkan tadi itu sifatnya umum. Kebetulan saja Tuhan dalam bentuk absolut ini itu selaras dengan konsep Tuhan di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir yang saya sikapi tadi terkait dengan kata Theos dan kata Allah yang kemudian pengingkaran terhadap Subhanahu wa Ta'ala atau SWT. Ada hal yang menarik, entah itu kelalaian atau kesengajaan, gitu ya. Ketika Tuhannya orang Yahudi memiliki gelar-gelar yang suci, semisal El Olam, Elohe, El, Elion, Elohim, El Shaddai, Eloa, dan seterusnya, Yod-Heh-Vav-Heh, dan seterusnya. Rupa-rupanya gelar-gelar seperti ini itu memiliki ruang dalam bahasa Yunani untuk penyebutannya. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu memiliki kemudian huruf yang sama dengan penyebutannya pada bahasa Yunani. Contoh, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan seterusnya. Lota, kappa, lepta, dan seterusnya. Huruf-huruf ini kemudian itu bisa dibingkai dalam penyebutan Tuhannya orang Yahudi. El Olam, Eloa, El Shaddai, itu terungkai apabila kemudian abjad-abjad Yunani ini, baik Yunani modern, Yunani Koine, atau apapun itu bisa terurai dengan baik. Lalu kenapa kemudian itu tidak disifati? Kenapa Tuhannya orang Yahudi semuanya dirubah menjadi Theos? Itu loh. Di mana Theos bagi penyembah Theos itu bukan Elohim. Di mana Theos bagi pengabdi Theos itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi. Theos ya Tuhannya Romawi.
Kenapa seketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa orang Yunani, bahasa orang Romawi, semuanya berubah menjadi dewa, yaitu Theos. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Kenapa kemudian huruf alef, ada huruf alfa, ada bet, ada beta, ada gmail, ada gamma, ada dalet, ada delta, ada he, ada epsilon, ada zayin, ada zeta, ada het, ada eta. Kenapa kemudian nama Tuhannya orang Yahudi harus diterjemahkan semuanya, harus diganti semuanya menjadi Theos? Itu loh permasalahannya. Sementara Theos itu sendiri, seperti yang saya uraikan tadi di awal, sebelumnya, pada mulanya adalah firman. Sin arka logos itan meteteo, kaito on logos itan Theos. Ujung-ujungnya Theos kan? Begitu juga ketika kita membaca yang tadi, Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ujung-ujungnya Theos kan? Oi Theos, katefikan. Anamisa mas me antropitopmorfi. Theos juga. Dewa Theos. Yesus anak Theos. Orang Kristen menyembah Theos. Tapi ketika Theos diarahkan kepada kesembahan orang Yahudi, nggak boleh. Karena sembahan orang Yahudi bukan Theos. Sembahan orang Yahudi nggak boleh diganti namanya. Tetap saja mereka menyebutkan dengan nama-nama mulia. El Olam, Elohe, El Adonai, Elohim, Ehye, Eser, Ahye, apa dibilang? Ehye, Aser, Ehye, El Shaddai, Sefaot, El Ola, El Olam, dan seterusnya. Ini kok tiba-tiba ketika pesanan datang, penerjemah kemudian dari kitab Tanak yang terlebih dahulu dipesan oleh Ptolemy II, itu seketika berubah menjadi Theos. Kepada siapa kemudian kitab perjanjian lama? Pada siapa kemudian kitab perjanjian baru ini disuguhkan, dipersembahkan? Kepada orang Yahudi. Aktivis Yudaism, tidak mungkin. Ternyata memang ini disediakan untuk orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Itu dulu poinnya, penyembah-penyembah dewa. Orang Roma ketika berjaya, para nabinya Israel mengajarkan tentang Torah atau kitab Tanak. Roma, Yunani, Kekaisaran Romawi juga berjaya mengajarkan penyembahan terhadap Theos. Masing-masing punya sembahan. Yang satu menyembah Elohim, yang satu menyembah Theos. Itu dulu poinnya. Nah, yang dirujuk masuk ke kita, ke Kristen ini, ke Indonesia ini, itu Theosnya. Bukan Elohimnya, tapi Theosnya. Makanya sudah 2000 tahun, orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Meskipun orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi mereka telah mereka telah menggantikan kemuliaan Tuhan orang Yahudi dengan dewa-dewanya orang Romawi. Makanya Yesaya 43 sudah jelas-jelas tidak dibentuk, Yesus dibentuk, tetap aja dianggap satu. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusanmu, tetap juga Yesus jadikan sebagai satu-satunya. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kekuatan yang diusung kemudian dari sejak berdirinya pondasi kekristenan, yaitu penyembahan terhadap dewa Romawi dan Yunani, yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian selaras dengan perjanjian baru, sehingga Tuhannya orang Yahudi hilang, yang muncul tinggal dewanya orang Roma. Itu fakta, itu real. Nah, sekarang pembuktiannya apa? Kisah Para Rasul tadi, di situ dikatakan Theos, dewa. Berarti Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah dewa. Dewa itu menjadi manusia, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia, tetapi dewanya orang Roma yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhannya orang Yahudi, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, maha tinggi, maha suci. Sedangkan dewanya orang Roma bisa jadi Hercules, bisa jadi Attis, bisa jadi Osiris, bisa jadi Horus, bisa jadi Yesus. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, tidak bisa jadi manusia. Nah, saya kira ini hanya penyampaian dari saya secara sepihak sebagai Muslim dalam mengkaji Bible,
Ya, lagi-lagi nanti pendeta kita akan mengatakan Bang Suman tidak akan sampai kepada Bible karena Bang Suman tidak mengimani Bible. Yang tahu Bible itu adalah pendeta. Tidak apa-apa, tak masalah. Silakan dengan narasi saudara kita menghargai itu karena kita adalah insan yang bertuhan, insan yang memiliki kepercayaan percaya kepada Sang Tuhan. Demikian dari saya, silakan. Iya, keren banget ya. Saya suka. Saya senang tuh kalau nadanya mulai naik ya. Saya senang dengar. Keren banget. Oke, jadi itu